Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali kepada pelajaran kita yang kemarin, lanjutan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Dan juga sahabat-sahabat yang ada di sana yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu. Kembali kita kepada pelajaran kita, yaitu jalan tol menemui Allah. Setelah kita tahu jalan tolnya, maka kita masuk kepada pintu, ya, menemui Allah. Nah, dalam pelajaran yang kemarin, lanjutan daripada pintu tol, ya, kita sudah sama-sama mengetahui sebuah kendaraan yang disebut dengan mobil, ya, dia akan berjalan dengan baik dan benar apabila mobil tadi memiliki 3 perangkat yang sempurna, yaitu adanya supir, adanya aki atau mesin yang bagus, sehat, dan kemudian adanya bodi mobil. Nah, ini sebuah gambaran manusia itu, ya, juga sama. Satu, adanya jiwa, yaitu supir dalam sebuah mobil. Yang kedua, adanya rohani, ya. Yang ketiga, adanya jasmani. Nah, ketika perangkat ini apabila dia bekerja baik dan benar, pasti dia akan selamat menuju tujuan dalam perjalanan. Kita tahu dalam pelajaran kita yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Insan, ya, insan atau yang disebut dengan manusia yang penuh dengan rahasia, yaitu makhluk manusia itu makhluk penuh rahasia. Apa itu manusia? Makhluk penuh rahasia. Kenapa dia disebut makhluk yang penuh dengan rahasia? Karena dia fi ahsani taqwim. Dia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, sehingga tidak ada yang sempurna makhluk Allah melebihi daripada sempurnanya manusia. Karena manusia dibangun, dibentuk, digembleng, diolah dengan 3 hal ini: jiwa, rohani, jasmani. Adanya supir, adanya aki dan mesin, adanya bodi mobil. Berjalanlah ini di atas bumi Allah dengan sempurna. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kembali kita kepada insan, ya. Pada saat Jibril alaihi salam, ya, menerangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Iqra, baca, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memahami bahwasanya manusia itu, ya,
proses kejadian dan penciptaan manusia itu semuanya kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila manusia mengenal dia akan dirinya manusia, makhluk penuh dengan rahasia, ya, sehingga manusia itu selamatlah dia sampai kepada tujuan hidup, yaitu menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kendaraan berjalan di atas jalan yang baik, maka si supirlah yang bertanggung jawab terhadap kendaraan. Ya, satu contoh ilustrasi, apabila sebuah mobil berjalan terjadi satu tabrakan, ya, maka konsekuensinya yang bertanggung jawab terhadap mobil tadi itu adalah supir. Siapa supir itu? Di dalam diri manusia itu adalah jiwa. Ya. Jadi insan, manusia, ya, akan bertanggung jawab terhadap diri manusia itu. Ya. Siapa yang mengendalikan diri manusia itu adalah jiwanya. Apa? Jiwa. Paham? Jiwa manusia itulah bertanggung jawab terhadap manusia itu. Baik dia bertanggung jawab terhadap rohnya maupun jasmaninya. Ya. Sehingga apabila manusia itu sudah mengetahui siapa jiwanya, ya, bagaimana jiwanya, bagaimana bentuk karakter jiwa seseorang manusia itu, maka manusia itu selamatlah dia kepada dunia akhirat. Ya. Sehingga Allah nyatakan jiwa itu dalam bahasa Al-Quran disebutlah dia dengan an-nafs. An-nafs yaitu jiwa. Kullun nafsin za'iqatul maut. Kullun nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang memiliki jiwa, ingat, za'iqatul maut, dia akan berhenti. Maut, mati, berhenti. Artinya jiwanya tidak berfungsi kembali. Contoh, sebuah mobil yang berjalan di jalan yang baik, mungkinkah mobil tadi itu berjalan baik tidak ada supir? Tidak. Berjalannya mobil tadi dengan benar karena dikendalikan supir, driver. Nah, apa fungsi supir? Dia akan membawa semua perangkat tadi, mulai dari bodi mobilnya, aki dan mesinnya, bahkan penumpang yang ada di dalam mobil tadi. Apa? Umatnya. Siapa umatnya yang di belakangnya? Maka dialah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Siapa jiwa kita? Siapa driver umat kita? Siapa driver manusia di bumi ini? Tentu jawabannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jiwa kita. Inilah jiwa manusia seluruh dunia. Dimanapun jiwa manusianya, siapapun manusianya, siapapun orangnya, jiwanya adalah Muhammad. Kata lain, manusia itu adalah Muhammad. Apabila manusia itu sudah mengenal kepada diri yang sesungguhnya, yaitu jiwanya tadi. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, nah, inilah dasar-dasar pintu tol yang harus dipahami seorang manusia apabila dia ingin bertemu Allah, apabila dia ingin menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarzu liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi 'abdihi ahada.
lakukanlah kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, dan jangan kau sekutukan dengan apapun namanya, wala yusyrik bi'abdi, atau kau ceritakan kepada siapapun kebaikanmu tadi itu. Makanya Rasulullah menggandengkan kebaikan itu, lebih baik kau berbakti kepada orang tuamu daripada jihad perang fisabilillah. Paham? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, pada dasarnya insan, kembali kepada insan fi ahsani taqwim, manusia itu diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna. Kesempurnaan manusia itu terletak dalam jiwanya. Apa? Kecantikan itu terpancar dari jiwa. Kalau bahasa sekarang, keindahan itu keluar dari jiwa. Dalam bahasa Al-Quran disebut an-nafs. Nafs, jiwa. Ya, kita pindahkan kemari bahasa nafs ini ke dalam bahasa kita sederhananya, bahasa jiwa, supaya gampang untuk ditelaah dan mudah dipahami. Oke? Jiwa itu, an-nafs tadi, ya, Allah beri kekuatan. Ya, Allah beri kekuatan di dalam jiwa. 1. 3 kekuatan yang ada di dalam jiwa. Perhatikan. Apa yang kekuatan yang 3 tadi? 1, Allah berikan dia akal. Ya. Yang kedua, Allah berikan dia fikir. Yang ketiga, Allah berikan dia zikir. Nah, ini kekuatan jiwa. Yang kedua, ya, yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, Allah beri dia keinginan. Keinginan, kemauan yang kuat, yang disebut dalam Al-Quran syahwat. Ya. Dan yang ketiga, Allah beri dia kekuatan yang disebut dengan amarah. Kata lain, ghadab, yaitu amarah. Nah, 3 kekuatan ini Allah berikan ke dalam jiwa kita. Ya, apabila manusia itu bisa mengendalikan ketiga kekuatan ini, maka manusia itu menjadi ajaib, bahkan super ajaib. Kenapa? Karena di dalam jiwanya dia bisa potensikan 3 kekuatan ini. Khuzu zinatakum biquwatin, rebut, raihlah zinatakum biquwatin, dengan kekuatan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, maka benar lagu kebangsaan kita itu, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangun jiwanya untuk Indonesia Raya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini, ya, seorang yang memiliki jiwa yang kuat di dalam dirinya, maka Allah akan memberikan kepadanya bermacam kelebihan. Contoh, apabila jiwa yang kuat, ya, sudah pasti manusia itu memiliki jasmani yang kuat dan juga rohani yang kuat. Nah, jika jiwanya ini dia potensikan di dalam diri pribadinya, pasti jadilah dia manusia ajaib. Ya, siapapun manusianya, baik dia wanita
maupun pria. Ya. Kenapa? Karena Muhammad itu bukanlah dia merupakan suatu jasadiah saja, tapi Muhammad itu merupakan jiwa-jiwa manusia di muka bumi ini. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, perhatikan diri pribadi kita masing-masing. Ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kekuatan itu kepada diri kita. Pertanyaannya, kenapa tidak kita gali potensinya? Inilah dia potensi yang ada di dalam diri kita, di dalam diri manusia itu. Ikuti saya terus, akan kita gali potensi-potensi jiwa kita, sehingga Allah akan memberikan satu kelebihan di dalam diri manusia itu, sehingga manusia itu menjadi hebat dan kuat. Ingat, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya, pesan daripada lagu nasional kita, lagu kebangsaan kita, itu adalah satu momentum yang sangat kuat. Ya, belum ada di belahan bumi ini dengan semboyan lagu kebangsaannya seperti kita Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Tidak ada jiwa yang mati. Yang membuat jiwa manusia itu mati bukanlah jiwanya. Kenapa? Ibarat kendaraan tadi, ya, apabila mobil ini berjalan dengan baik dan benar, seorang supir bisa lancar berjalan. Kemudian supir tadi itu dia tidak perhatikan kendaraannya tadi, ya, tanpa dia sadari aki mobil di dalam mobil tadi itu soak. Tahu soak, ya? Tidak berfungsi akinya. Ini adalah roh di dalam diri manusia. Apabila rohnya sudah soak, maka otomatis mobil ini tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, hidupkan rohanimu, bangkitkan rohanimu. Apabila rohanimu sudah kuat, maka jiwamu akan hidup kembali. Ingat, rohani ini ibaratkan listrik. Paham? Rohani ini ibaratkan aki atau baterai. Seperti Android yang kau pegang. Apabila baterai HP-mu rusak, jangan HP-nya yang kau buang, maka rohaninya kau ganti. Begitu juga apabila baterainya lowbat, jangan HP-nya yang kau buang, maka kau caskan bateraimu tadi ke listrik. Maka listrik yang penuh dengan baterai tadi, ya, listrik tadi, maka mengisi baterai tadi, maka HP-mu akan nyala sendiri. Begitulah jiwa manusia ini, yang memiliki kekuatan-kekuatan yang Allah berikan. Apabila terjadi lowbat, berkurangnya power daripada listrik yang ada di HP-nya, itu adalah rohanimu. Rohanimu lowbat, jangan kau hancurkan jasmanimu, tapi kau caslah rohanimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kau memiliki power. Power yang kau miliki itu di dalam bahasa agama disebutlah dia iman. Iman. Ikuti saya. Sekali lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bongkar perlahan-lahan kekuatan-kekuatan manusia ini, biar kita sama-sama menjadi manusia yang hebat beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.